Sabda mengatakan kehidupan manusia yang dilekati adalah dua. Ya, itu rumusnya. Kehidupan manusia yang dilekati adalah dua. Semua orang pasti akan menjadi tua. Setuju? Setuju ya? Saya tahun ini umur 31. Siapa maunya? Nanti yang mau pakai sini, pakai sini ya. Bapak Ibu Saudara, saya baru tahu, beneran saya baru tahu. Ternyata start umur 31, ini tangan saya sudah mulai muncul ke hitam. Berdua kayak begini ya? Iya. Ini pertama kali saya lihat. Lalu saya lihat tangan papa saya sudah banyak itu pigmen hitamnya. Kalau setelah semakin sering kena sinar matahari, semakin cepat dia menghitam. Manusia menua. Baik. Ada orang setelah menua dia menjadi sedih. Ada yang sangat sedih, ada yang biasa saja, ada yang tak pikir, ada yang hidupnya menderita. Kamu agresi, tua biar aja, lebih cepat mati lebih baik. Ada orang seperti itu ya, hidupnya menderita. Jadi manusia ini semuanya menua, Bapak Ibu. Bapak Ibu menua, saya menua. Saya pelan-pelan juga menjadi tua. Saya masih ingat 8 tahun yang lalu saya menghafal masih kuat banget. Kuat banget. Sekarang sudah drop. Bapak Ibu Saudara, ada yang dia sedih sekali dia menjadi tua. Setiap kali dia bercermin, aduh, keriput ini dalam belum ada, silau ada kena matahari dan sebagainya. Lupa pakai sunscreen 2 hari. Nah, itu keriput. Sini keriput. Nah, ini gara-gara ini hidup saya penuh penderitaan, mengkerut terus ya. Nah, mengkerut ini tetap keluar. Jadi harus begini. Nah, kita ya. Tapi nanti gara-gara saya mulai besok semuanya mukanya tidak berani kerut ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang dia bercermin, dia sedih banget. Saya sudah pernah itu. Ada yang biasa saja. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Kemelekatan. Ya, kemelekatan. Semakin tinggi kemelekatan Anda bisa semakin sedih. Anda bisa semakin menderita. Belajar agama itu hadiah terbesarnya adalah berkurangnya kemelekatan. Itu salah satu hadiah terbesar. Dan itu pasti Bapak Ibu merasakan kalau rajin belajar agama. Apa sih maksudnya? Saya beri contoh ya. Ini real story. Saya ketemu satu umat di provinsi lain. Sekarang rajin sekali belajar agama. Jadi pengurus wihara. Pintar agama. Tapi dia cerita ke saya, Bante, waktu saya muda, saya kuliah di luar negeri. Lalu satu ketika payung dia hilang. Payung dia itu hilang di satu tempat. Saking tidak puasnya, dia balik ke tempat itu nyari payungnya seminggu. Payung aja hilang, dia tidak bisa tahan. Padahal dia bolak-balik naik bus itu harganya udah bisa beli payung. Dan dia tidak ada soal masalah uang. Dia sudah bisa sampai kuliah ke luar negeri, betul ya? Saat ini juga perusahaannya banyak. Tapi dia tidak puas karena dia melekat dengan payung itu. Saya kok bisa hilang gitu bagi saya tidak rela. Saya balik lagi nyari payungnya, balik lagi nyari payungnya. Saat ini dia sudah lama belajar agama, dia baru sadar, Bante, kalau dulu saya tidak belajar agama ya, hilang payung saja, saya sakitnya minta ampun. Bagaimana kalau saya hilang suami? Bagaimana kalau saya hilang orang tua? Betul Bapak Ibu? Tapi pertanyaan saya, sesayang apapun kita dengan orang tua, bisakah orang tua kita meninggal? Tidak bisa. Itu adalah kenyataan hidup. Dan kalau orang tua meninggal, pasti kita sangat sedih. Pasti sangat sedih. Merasa kehilangan bertahun-tahun. Saya diceritakan oleh temannya, orang tua saya meninggal. Tapi kalau kita belajar agama Bapak Ibu, bukan berarti kita juga jadi mati rasa. Tidak. Tapi mendingan. Kalau kita tidak belajar agama,
ada orang yang kita sayangi meninggal, kita menderitanya 100%. Ada orang stres sampai menjadi gila, betul ya? Ini real. Ada yang menangis sampai matanya rusak. Tapi dengan kita belajar agama, sedihnya kita mungkin hanya 50%. Dengan kita bersedih hanya 50%, semuanya masih kita berfungsi. Biarpun orang tua meninggal, kita masih ingat ya, saya harus jaga anak saya. Semua orang juga sedih. Kita masih bisa berfungsi. Kita mungkin hanya bersedih 2 bulan agak berat, kemudian sudah mulai pelan-pelan berkurang. Tapi kalau tidak belajar agama, sedihnya 100%. Kalau Bapak Ibu sudah sangat sering belajar agama, maka tingkat kesedihannya berkurang. Tapi batin, itu kan namanya tidak sayang. Masa orang yang kita sayangi pergi tapi kita tidak sedih? Yang benar kan kita harus bersedih, itu baru sayang. Tidak. Sayang itu adalah ketika mereka masih hidup. Betul Bapak Ibu? Ketika mereka masih hidup, ya. Bapak Ibu kalau orang tuanya jauh ya juga ya pokoknya sebulan sekali, kalau sibuk 2 bulan sekali. Tapi jangan setahun sekali ya. Setahun 2 kali ya. Nanti jadi 4 kali. Ala bisa karena biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, nah, menyayangi dengan melekat itu 2 hal yang berbeda. Sayang dengan melekat 2 hal yang berbeda. Coba, ada orang tidak sayang dengan orang tuanya, tidak sayang sama sekali. Tapi begitu orang tuanya meninggal, dia nangisnya paling kencang. Betul Bapak Ibu? Kenapa dia nangis? Kan dia tidak sayang. Sebenarnya dia tetap melekat, hanya dia tidak menunjukkan rasa sayang selama itu. Jadi sayang dan melekat ini 2 hal yang berbeda. Bapak Ibu pelan-pelan kurangi kemelekatan, tapi tetap sayang. Sayang ini disebut meta, cinta kasih. Nah, kita sayang dengan keluarga, tapi tidak terlalu melekat, karena kita paham semuanya lancar. Memang tidak enak didengar, tetapi itu adalah obat. Bapak Ibu Saudara, kemudian mengajarkan kita kehidupan yang dilekati adalah duka. Kehidupan yang dilekati adalah duka. Kalau kita sudah belajar zaman cukup lama, dulu kita kehilangan payung saja kita tidak bisa puas, ya, kehilangan sandal kita tidak bisa tenang. Bapak Ibu belajar zaman sampai cukup lama. Satu ketika Bapak Ibu punya mobil, mobilnya digores sama orang, baret. Sedih Bapak Ibu? Sangat sedih. Tapi Bapak Ibu sudah belajar kan? Bapak Ibu lihat baretnya. Sudah, resiko punya mobil. Tetap sakit hati sedikit, tidak sebanyak dulu. Biar aja. Resiko punya mobil, sudah punya mobil yang pasti bisa lecet. Biar aja. Jangan. Happy Bapak Ibu? Menurut saya happy. Daripada Anda harus stres seminggu, ya. Pulang sampai rumah tidak mau makan. Itu sayur enak begini dulu kalau tidak mau makan. Mobil saya baret, musim hujan. Ya, musim hujan. Istrinya marah, udah masak susah-susah tidak mau makan. Istrinya marah, makin ribut, betul Bapak Ibu. Nah, jadi kacau tuh Bapak Ibu hanya karena baret. Padahal kita tidak bisa menghindari mobil kita lecet, tidak bisa. Hanya bannya agak sedikit. Bapak Ibu punya mobil bagus, semewah apapun, sekuat apapun catnya. Setelah 7 tahun bisa lecet kan? Pasti bisa lecet, cepat atau lambat aja. Betul ya? Pasti bisa lecet. Sulitlah menjaga sampai sempurna tidak ada lecet, itu sulit. Dulu saya punya teman usaha dia untuk cat. Dia kemana-mana kok pilok. Jadi kalau begitu sudah lecetnya tak mau terus. Ada orang yang bilang nanti harganya jatuh, catnya jadi pelan. Dia tak mau mikir, dia aja. Nanti saya nggak stres ya. Cat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya maju ke poin yang lain, ini pelajaran penting hari ini.
Thailand ada satu cara menangkap monyet. Dan saya baru tahu beberapa minggu yang lalu ternyata di padang pasir ini juga dipakai. Ya, jadi di Thailand mereka ambil buah kelapa, airnya dikeluarkan, dibolongin sedikit, lalu dalamnya diisi kacang, lalu digantungin di atas pohon. Nanti monyet-monyet itu datang, lalu monyet itu masukin tangannya ke dalam buah kelapa, mau ambil kacang. Setelah dia ambil kacang, bapak ibu kan dia genggamnya. Nah, genggamannya ini lebih besar dari lubangnya, jadi dia nggak bisa keluar, nyangkut. Bapak ibu tahu nggak? Ketika pemburu itu mendekat, dia tetap tidak bisa keluar, tetap nyangkut di tangannya. Dia berteriak karena pemburunya antarnya datang. Dia cuma berteriak saja, berteriak ketakutan setengah mati, tapi dia tidak bisa lepas. Padahal bapak ibu saudara kalau mau kabur dia bagaimana? Kan tinggal gini aja pak. Nah, betul kan? Naiknya ada sound systemnya. Dilepas itu kacanya. Nah, lepas. Segampang itu, tapi dia tidak bisa. Itulah perkataan. Di padang pasir ternyata sama. Mereka cari celah batu yang kecil, dalamnya diisi makanan. Lalu nanti monyet itu masukin tangannya, dia ngambil makanan itu sedikit, dia nggak bisa keluar, sampai nangis-nangis. Setelah itu pembunuhnya datang, kasih dia makan garam, dan dia suka, karena di padang pasir itu jarang ada yang asin. Dikasih garam, nanti garam itu dia makan, monyetnya tangannya satu masih di sana, satu pegang garam, dia makan. Garamnya besar bukan segede. Nah, gede. Makan, apa yang terjadi bapak ibu? Haus. Setelah haus, pemburunya bantu lepasin tangannya dengan membuka itu batunya, diangkat ini. Lepas dia langsung lari mencari air. Dan ternyata monyet-monyet itu tahu air itu sumber air ada di mana. Jadi kita tidak usah cari lagi. Tahu yang kencang sekali menuju sumber air. Kalau tidak ada sumber air kan dia tak bisa hidup, betul ya? Monyet kan hidup berkelompok menuju ke air, lalu mereka yang pemburunya dapat air. Bapak ibu saudara, seperti kamu hidup manusia, saya beri contoh konkret, contoh real, fiksi saja, tidak ada namanya. Saya tidak menyindir dan tidak ada namanya, fiksi. Saya cipta-ciptakan sendiri. Bapak ibu bayangkan ada seorang ibu, anaknya 9, tahun dulu banyak anaknya 9. Lalu dia bekerja setengah mati menghidupi seluruh anaknya. Besarlah anaknya dan semuanya sukses. Semuanya sukses. 9 anak ini hebat-hebat semua. Karena dia ibu yang luar biasa, ayah juga luar biasa. Setelah anak itu sukses, terjadi keributan keluarga di keluarga besarnya itu, atau beributlah dengan siapapun. Akhirnya dia muncul kebencian pada seseorang, dendamnya setengah mati, bencinya setengah mati. Dan biasanya orang yang sampai bisa membuat kita benci sekali itu orang yang dulu kita sayang sekali, betul ya? Ya, itu salah satu hal. Kalau kita tidak sayang sekali, jangan jadi benci sekali. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia benci banget sama satu orang. Siapa aja boleh, benci banget. 24 jam ceritanya cuma itu. Dibawa jalan-jalan sampai ke luar negeri, dia juga ceritanya cuma itu. Allah, itu cekaya. Bawa proporsi, bahasa oke-nya gitu ya. Kecil-kecil ya. Benci sekali sama satu orang itu. Saya nggak bisa tenang gitu ya. Kalau nggak lihat dia mati, saya tidak puas. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya 9 anak ini sukses bersama. Ibu ini dikasih rumah bagus,
karyawan 3, supir, karyawan di rumah 2, 3 ikut dia. Hidup udah seperti nyonya besar. Sarapan semua standby, makan siang, makan malam standby, vitamin standby, ada salam pada. Luar biasa ya. Tapi dia tidak pernah bisa bahagia. Karena 24 jam pikirannya hanya kebencian. Dia ajak keluar negeri pun kebencian. Pertanyaan saya, apakah dia tidak mirip dengan monyet? Sebenarnya monyet itu terperangkap oleh siapa? Dirinya sendiri, Dia tinggal lepas saja. Dia tidak dimakan sama orang. Karena monyet itu di beberapa tempat dimakan sama orang. Kalau tidak dijadiin sirkus, kalau tidak dijadiin budak, disuruh ngambil kelapa. Ada monyet yang dilatih untuk ngambil kelapa, pakai diikat pakai tali yang naik ke atas ngambil kelapa. Coba pakai itu saudara. Kalau dia mau lepas saja, dia tidak menderita belasan tahun, karena monyet itu umurnya belasan tahun. Atau bahkan dia tidak sampai dimakan. Seperti itulah Bapak Ibu, kalau seorang manusia memiliki dendam. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak yang malam hari ini ikut puja bakti di sini, Anda lewat dari pagar besar itu, Anda jangan dendam dengan siapapun. Ya. Kalau masih kesal, masih benci, nanti pelan-pelan diturunkan. Jangan tiap tahun dilapangkan. Saya mengerti sangat sulit untuk kebencian hilang sesaat dalam sehari. Tapi dari hari ke hari harus berkurang. Dulu nggak bisa ngobrol sama dia, lama-lama ketemu ngobrol bisa. Begitu ya? Dia berkurang. Dulu nggak mau lagi terima telepon dia, tapi sudah ikut puja bakti ini dia telepon. Kami suruh, saya sudah mengangkat. Lu kok mau terima telepon orang? Mungkin gitu ya. Tahu bohong, moodnya lagi bagus. Bohong itu anginnya lebih baik. Bohong gitu ya. Nah, jadi kemarahan itu berkurang. Bapak Ibu Saudara, ini fokus ke saya semuanya. Ulang nanti lewat pagar besar itu, semua dendam Bapak Ibu lepaskan. Jangan membuat diri Anda menderita. Anda begitu benci dengan dia pun, apakah dia sakit tenggorokan? Anda 24 jam sumpah-sumpahin dia, apakah dia sakit tenggorokan? Enggak. Dia happy-happy, dia nonton TV di rumah. Yang stres Anda, nikmati hidup Anda. Jangan melekat dengan kebencian. Ya. Kebencian itu normal, saya paham. Semua orang bisa marah, semua orang bisa benci. Tapi setelah belajar agama, dikurangi dari waktu ke waktu. Pulang dari sini, lewat pintu besar itu, semua dendam hilang. Nanti pasti ada yang lewat dulu. Tidak mau ada itu. Sungguh saya dendam sama dia. Saya baca doanya beda. Sampai lawan kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, kecuali dia. Tadi bencinya. Ya, sudah mau jam 9, baru jual nomornya. Wasiat supaya terakhir ya, lalu kita tanya jawab supaya hidup suasananya, kita tanya jawab. Yang lain mirip-mirip, ya tidak terbalas semua. Nanti Bapak Ibu rajin cari video saya di YouTube, karena saya ceramah di tempat itu mirip-mirip. Ya, Bapak Ibu kumpulkan sendiri. Saya tidak membuat channel, jangan khawatir ya. Sampai hari ini saya belum ada channel, nggak ada waktu. Banyak umat yang request. Sebenarnya kepengen juga, tapi saya belum ada waktu. Jadi itu semua orang lain yang buat. Kenapa saya ingin buat channel? Tujuannya cuma satu. Saya ingin buat pelajaran yang menuntut, betul ya? Karena anak muda itu jarang belajar yang menuntut. Kalau dikudahkan nanti topiknya beda-beda. Jadi kalau ketika saya buat channel pun mungkin videonya cuma 30, nggak nambah lagi. Tapi 30 itu benar-benar pokok dasar agama Buddha yang menuntut. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu teman yang baru datang pelihara, apalagi baru mau belajar agama, saya
Saya ingin belajar agama di mana ya? Kasih channel itu 30 video sudah muncul. Dia dengarkan pelan-pelan. Hak gitu ya, harapannya begitu, tapi belum saya kerjakan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, tadi kita setuju terlahir sebagai manusia ada suka dan duka, datang silih berganti. Setuju ya? Itu seperti telapak tangan, tidak bisa dipisahkan. Ada wahid, ada khof, ya. Ada bahagia, ada duka. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ketika duka, saran saya bersabar, kuat, tabah. Ya. Dengan ketabahan nanti akan terlewati. Tidak ada duka yang tidak terlewati, hanya kadang cukup lama dan sangat menyakitkan. Dan kalau Bapak Ibu duka, senang belajar agama adalah obatnya. Bapak Ibu Saudara, terkhusus malam hari ini saya ingin cerita ada 2 jenis duka. Yang pertama, duka yang tidak bisa kita hindari, bohong, tidak bisa kita hindari. Apa? Lapar, haus, panas, kedinginan, ya. Sesak orang kecil, sesak orang besar. Ini tidak bisa kita hindari, cuma bisa kita manage saja, kita atur saja. Tahu sudah mau lapar, makan, ya. Tahu mau pergi jauh, toilet dulu. Ada lagi yang tidak bisa kita hindari, cukup menyakitkan, sakit, tua dan mati. Betul Bapak Ibu? Ya, ini duka yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, dengan agama kita belajar agama dengan sering, nanti duka yang tidak bisa kita hindari itu pelan-pelan tidak kita takuti. Kalau Bapak Ibu banyak berbuat kebajikan, tidak perlu takut mati. Ya, tidak perlu takut mati. Mati hanyalah sebuah proses. Sudah banyak kebajikan, merawat sila dengan baik, belajar agama dengan baik. Bapak Ibu tidak ada yang membunuh, tidak ada yang mencuri. Apa yang ditakutkan? Ya, meninggal pasti akan lahir di kehidupan yang baik. Tidak perlu khawatir. Bapak Ibu Saudara, tapi ada yang nomor 2. Duka yang Bapak Ibu buat sendiri. Ya. Ini 10 menit terakhir ya. Fokus dulu ya. Fokus dulu. Mungkin tidak 10 ya. 7 menit terakhir. Masih semangat ya. Baik. Kalau Bapak Ibu lupa semua yang saya sampaikan tadi, bahkan hanya ingat yang satu ini pun sudah sangat berharga. Duka yang nomor 2 adalah duka yang kita buat sendiri. Duka yang kita buat sendiri. Saya kasih contoh. Kalau ada tetangga kita beli mobil baru, Alphard, warna putih lagi, katanya paling mahal. Maka ada orang yang iri dan cemburu, ya. Dia begitu dia buka pagar, tetangganya mobil Alphard, langsung apa? Sombong kali. Ngapain parkir mobil depan rumah saya? Mentang-mentang mobil baru. Memang ini OKB, kan begitu ya? Orang sudah marah kan begitu. Dasar OKB. Terus nanti dia lewat. Ngapain itu? Parkir mobil depan rumah saya ngapain? Mentang-mentang mobil baru. Kan rumah saya di depan kamu. Saya mau parkir di mana coba? Saya nggak niat parkir di depan rumah kamu. Saya parkir di depan rumah saya. Hanya rumah kamu itu di depan rumah saya. Tidak suka kan? Kamu kenapa tidak suka? Alergi mobil baru. Ya, kalau saya lihat orang pakai mobil baru ini nggak tahu kebenaran. Tidak usah kalau mobil baru, nggak usah parkir depan sini. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Ya, saya dari kecil tidak pintar cemburu. Ini beneran. Benarnya, saya tidak sedang pencitraan. Dari saya kecil saya tidak pintar cemburu. Tidak tahu kenapa. Saya senang aja. Jadi semua teman-teman saya itu lebih hebat dari saya. Sampai hari ini, teman-teman sekolah saya yang menjadi teman circle saya semua hebat-hebat sekali.
Karena dari kecil saya tidak bisa cemburu. Kalau kita tidak bisa cemburu, orang lebih sukses dari kita, kita senang, betul ya? Kalau orang punya sifat iri hati yang tinggi, cemburu yang tinggi, dia sulit bergaul dengan orang yang lebih hebat dari dia. Alhasil, circle-nya kurang bagus. Kalau teman kita semuanya lebih bijaksana, umur sedikit lebih tua, ya, sukses dalam kehidupan, sukses dalam keluarga, kita kan terpengaruh, betul ya? Tapi kalau kita sangat iri hati, kita tidak bisa bergaul dengan orang yang lebih di atas kita, tidak bisa. Ada orang nomor 2 Bapak Ibu, dia buka pintu rumah. Wah, itu sih dia beli mobil baru ya. Hebat sekali dia. Kemarin baru ganti, ini ganti lagi. Hebat ya, luar biasa. Memang ya, orang kalau rajin berusaha ada hasil. Dia panggil anaknya, dulu dia itu aku. Dia rajin sekali bekerja. Kenal dia dulu. Kita sudah tidur dia masih kerja. Sekarang dia hasilnya luar biasa. Mungkin dia hebat, senang saya. Dalam hatinya, ini mobil parkir di depan saya, ini saya senang. Menjadi contoh untuk anak saya, betul Bapak Ibu? Karena dia tidak punya iri hati. Dalam hatinya, wah, Alphard warna putih, wah luar biasa, ini mahal. Saya paling senang kalau tetangga saya punya mobil baru. Nanti cepat-cepat mau pinjam uang. Nah, pinjam uang dia sudah siapa ya? Nah, dia sudah tidak bisa mengelak ya. Bantulah dikit, lagi susah modal gitu ya. Tenanglah, 3 bulan saya bayar. Saya lagi susah. Mobil baru, betul ya? Gimana susah ini ya? Mobil baru. Itu kredit 10 tahun. Nah, sudah marah itu ya. Ada jam 9 pas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat contoh ini, pertanyaan saya, kita mau iri atau tidak mau iri, mau cemburu atau tidak mau cemburu tergantung siapa? Tergantung diri sendiri. Itu adalah duka yang kita buat sendiri. Ada orang iri hatinya tinggi sekali, dia melihat orang lain yang lebih baik, dia marah. Nah, dia tetangganya punya mobil baru, itu pagar yang dipucek-pucek sampai lecet lagi. Nah, dia tidak tahan ya. Suaminya kena marah seminggu ya. Gara-gara mobil sudah tidak ganti 8 tahun. Bapak Ibu Saudara, itu duka yang dia buat sendiri. Tidak hanya itu, kemarahan, kekesalan, semuanya kalau dilanjutkan. Tapi saya beri contoh yang paling tampak. Janganlah banyak membuat duka yang kita buat sendiri. Kalau bisa tidak ada, ya. Sampai di tingkat di mana Bapak Ibu tidak pernah membuat duka untuk diri sendiri. Bapak Ibu dicela sama orang, omongannya kasar sekali. Sebenarnya mau marah atau tidak mau marah tergantung kita. Ya. Contoh, zaman sekarang nggak tahu kenapa ada orang yang ditanya umurnya marah, betul ya? Itu terpengaruh Barat, terpengaruh orang Amerika. Benar. Kalau orang Timur itu dari dulu kalau ketemu yang nanya, kamu umurnya berapa? Tinggal di mana? Kadang agamanya apa? Itu orang Timur itu sudah lupa. Kalau di Barat itu memang tidak boleh nanya, Anda umur berapa? Sudah nikah atau belum? Agamanya apa? Mereka marah. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsep itu sekarang masuk ke Indonesia. Sekarang orang-orang kota ditanyain umur bisa marah. Pertanyaan saya, itu kan marah dia buat sendiri, betul ya? Kalau dulu kita ditanya umur, kamu umur berapa? Saya maunya
happy aja, biasa aja, biasa aja. Tapi sekarang di kota ada yang marah. Pak, umur berapa? Lu lihat saya sudah tua ya? Ngapain tanya-tanya umur? Dapat tanya, campuri itu orang. Lalu dia kesel. Kesel dibaca Bapak Ibu. Itu kesel dia buat sendiri. Bapak Ibu, hati-hati dengan duka yang kita buat sendiri. Penutupan ini terakhir ya. Ini terakhir Pak Dewi, terakhir. Ini beneran terakhir ya. Rawatlah sila dengan baik. Di dalam 5 sila itu semua duka yang kita bikin sendiri. Kalau Bapak Ibu ada seseorang mencuri, ketahuan bisa dipukul orang? Bisa, ada yang dibakar hidup-hidup. Kenapa dia dibakar hidup-hidup? Karena dia mencuri. Itu duka dia buat sendiri. Barang orang jangan diambil. Ya. Yang paling sulit itu musyawarah. Jaga mulut, jangan bikin duka untuk diri sendiri. Hati-hati, jangan ngomong yang kasar, jangan gosip yang jelek, nanti kedengaran sama orangnya. Bapak Ibu nambah musuh. Bapak Ibu nambah musuh stres, duka dibikin sendiri. Dan yang paling gawat nomor 5, minum minuman keras. Ya, Bapak Ibu Saudara, hati-hati, jangan mabuk-mabukan. Kalau mabuk, tembok aja kita tabrak. Ya, tembok aja kita tabrak. Itu duka kita bikin sendiri. 2 titipan saya. Yang pertama, marah, cemburu, kesal, itu kita bikin sendiri. Yang kedua, rawat 5 sila. Melanggar sila menyebabkan duka. Duka itu kita bikin sendiri. Dengan mengurangi duka yang kita buat sendiri, duka kita sedikit. Ya. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam sampai sangka bahwa itu suci